Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Heru Arif dan Bung Rocky Gerung. Kita mulai dengan salam 0% ya. Pastikan 0% di atas semua isu. Yes, itu isu banyak sekali, Bung Rocky. Tetapi saya kira yang menjadi sangat serius adalah soal 0%. Saya kemarin dapat bocoran yang perlu dicek juga, itu katanya PKS itu juga akan mengajukan judicial review untuk 0%. Dan saya kira kalau dia memang sangat kuat juga ya, legal standingnya nggak bisa ditolak lagi oleh komisi oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena dia peserta pemilu. Dan ini saya dorong pada teman-teman PKS, gimana mau mencalonkan Habib Salim Segaf Al-Jufri sebagai calon presiden dengan perolehan suara sekarang, tapi nggak mau judicial review 0%, kan itu aneh ya, Bung Rocky ya. Yes. Jadi kita ingin agar supaya kita fokus pada pembenahan bangsa ini, ya, yang sifatnya institusional tuh, soal kedudukan DPR, soal kedudukan DPD, soal sistem presidensial, soal kapasitas polisi untuk meningkatkan kemampuan dia melayani masyarakat. Jadi kita FNN selalu ada di dalam koridor itu, berupaya untuk mengingatkan bahwa bangsa ini bisa dirancang ulang dengan sikap profesional, moral yang tinggi. Jadi itu yang nanti akan mengatasi gejala perpecahan bangsa yang memang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi selama ini. Kita tahu sosiolog-sosiolog terbaik kita itu mengamati bahwa bangsa ini sedang terpecah sebetulnya. Beda misalnya dengan dulu kalau kita bilang Orde Baru itu otoriter, iya, memang otoriter, tetapi perpecahan bangsa itu tidak terasa sebetulnya. Yang ada disparitas kekuasaan, disparitas ekonomi, tapi tetap ada semacam keutuhan berbangsa itu. Yang bermasalah adalah kekuasaan. Bangsanya baik-baik aja tuh di zaman Orde Baru. Sekarang kekuasaan bermasalah, bangsa juga bermasalah, dipecah belah oleh kekuasaan. Jadi berantakan sebetulnya cara kita berdengar. Itu yang ingin kita FNN bersama dengan mereka yang pro 0% benahi dari awal, yaitu sistem kompetisinya yang fair, itu intinya. Dan sekali lagi kita bisa ingatkan, orang-orang seperti kita ini tidak punya intensi untuk terlalu kekuasaan. Ya, kalau kita selalu melanggar kritik-kritik itu, kita justru sebenarnya kita memberikan semacam lapangan yang rata, yang sama gitu untuk semua komponen anak bangsa yang ingin berkompetisi di politik gitu ya. Karena itu semuanya harus aturannya dibenahi dari 0% tadi. Nah, yang lain nanti yang soal siapa yang berkuasa itu silahkan saja gitu. Tapi bagi kita kekuasaan itu harus diperoleh dengan cara-cara yang fair, dengan aturan-aturan yang benar juga gitu. Karena dengan PT 20% seperti sekarang ini terjadi kan oligarki yang berkuasa. Ya, itu intinya. Dan saya banyak mengamati ada LSM yang akhirnya mulai pulih semua, karena kebanyakan LSM berpihak pada Presiden Jokowi sebetulnya. Itu sebetulnya baik dulu di awal 2014 ketika beliau terpilih pertama. Semua LSM menganggap bahwa ini adalah pemerintahan sipil, karena itu kita sama-sama ingin backup. Di belakang hari mereka sadar bahwa ini bukan pemerintahan sipil, tapi pemerintahan yang diatur oleh kepentingan segelintir orang yang kita sebut oligarki, plutokrat, maling kiri kanan. Jadi LSM juga lagi berbenah diri dan berupaya untuk mengawal isu yang betul-betul isu reformasi, yaitu korupsi. Jadi kalau teman-teman di Prodem, Pro Demokrasi, ada Iwan Sumule di situ yang sangat aktif, walaupun dia tetap anggota atau bahkan masih bagian dari DPP Partai Gerindra, tapi dia mengerti bahwa bangsa ini mesti diatur ulang. Nah, itu yang seharusnya kita beritahu juga pada semua anggota DPR, supaya bersama-sama kita atur ulang bangsa ini. Jadi kita dukung sama-sama LSM, kita dukung DPR, kita dukung sebagian di kabinet juga saya kira masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kendati selalu merasa bahaya kalau bicara terus terang. Soal pemindahan ibu kota, kita dengar gosip intrik di kalangan kabinet sendiri, sebagian besar sebetulnya nggak yakin bahwa ini akan pindah. Jadi kalau kanal-kanal YouTube dan pers betul-betul mau membenahi bangsa ini, ya beritakan hal yang benar-benar genuine dan bukan hal yang sekedar dibuat-buat sehingga dikipas-kipas oleh buzzer lalu jadi isu rasial lagi segala macam. Nah, itu yang ingin kita hindari sebagai bangsa sebetulnya. Ya, oke. Nah, karena baseline-nya udah jelas di situ, saya bacakan beberapa berita yang saya kira mungkin kita bisa bahas ya. Satu, ini saya baca di Kompas nih.
Presiden Jokowi ralat janjinya, ongkos ibu kota baru kini boleh bebani APBN. Dan kemudian di situ kemudian muncul juga berita yang dibandingkan bahwa janji yang sama juga pernah diucapkan oleh Presiden Jokowi ketika membangun kereta api cepat Cina juga, kereta api cepat Cina Jakarta Bandung ya. Itu kan juga janjinya tidak APBN, akhirnya sekarang di cover oleh APBN, bahkan sampai kalau kurangan modal juga di cover oleh APBN. Artinya ini bisa saja tahapannya juga menuju ke sana gitu ya, Bung Rocky ya. Itu berita pertama. Kemudian ada soal ICW kritik tuntutan ringan jaksa terhadap jaksa KPK terhadap Aziz Samsudin. Ini hanya dituntut 4 tahun sekian gitu kalau tidak salah. Dari Sumatera Utara ini ada soal kemarin yang ada anggota ketua DPD Golkar Langkat yang juga Bupati Langkat itu ditangkap KPK dan yang mengagetkan ada kerangkeng manusia atau penjara manusia. Semula disebutkan bahwa itu untuk rehabilitasi narkoba, tapi tetap menarik perhatian kenapa kok ada rehabilitasi pribadi. Tapi sekarang diduga Migran Care menduga bahwa itu adalah tempat semacam perbudakan modern gitu. Wah, ini ngeri juga. Nah, yang juga saya kira tidak skala menarik tadi itu soal DPR, karena nyinggung DPR ini kasusnya Arteria Dahlan itu terus bergulir. Semula kan Polri membantah bahwa itu nomornya yang diberikan oleh Polri, tapi kemudian Humas Polri menyatakan benar itu nomor yang diberikan kepada Arteria Dahlan karena ya dia sebagai pejabat eselon gitu di DPR gitu. Nah, tapi yang menarik Kompolnas juga mengungkap data bahwa tapi nomor itu tidak terdaftar atas mobil-mobil yang ada gitu. Jadi itu diberikan pada Pajero, mobil Pajero Paris Dakar, Bung Rocky. Memang terdaftar di asisten logistiknya Mabes Polri, tapi ternyata dari 5 mobil yang menggunakan nomor yang sama tadi itu tidak ada satupun mobil yang Pajero. Jadi artinya ada 2 kesalahan ini. Satu, udah digunakan bukan pada mobil yang peruntukannya seperti itu, dan kemudian digandakan menjadi 5. Ini menarik. Terus Kapolri juga menyatakan bahwa memang ini harus ditertibkan karena setahu kata dia memang ada untuk pengawalan, tapi itu nempelnya bukan pada mobil pribadi, mobil polisi yang pengawal, dan itu adalah pejabat eselon. Setahu saya itu wakil-wakil ketua DPR gitu ya. Kita tahu teman-teman kita yang jadi wakil ketua DPR menggunakan pengawalan. Nah, itu kira-kira yang berita-berita yang bisa menjelaskan pada publik mengapa perlu dibenahi praktek bernegara dan berpolitik di bangsa ini. Ya betul. Kalau tadi berita pertama soal ibu kota yang Presiden Jokowi meralat. Loh, itu bukan meralat, dia artinya berbohong gitu. Karena dari awal nggak ada desain untuk APBN. Justru orang merasa ya silakan deh, walaupun membebani tapi ya oke, jangan ambil hak rakyat. APBN itu adalah hak rakyat. Dia mau berutang iya, tapi tetap juga itu dikembalikan oleh generasi berikut, tapi dengan kalkulasi bisnis itu yang harus menguntungkan investor di ibu kota baru. Tapi kalau pakai APBN itu pasti ada trade off, ada hak rakyat yang tergerus dari situ. Dan itu sebetulnya juga hak rakyat Kalimantan. Kalau APBN artinya rakyat Kalimantan terbebani dengan upaya untuk mengagung-agungkan ibu kota baru. Dan rakyat Kalimantan kita tahu sedang berjuang untuk menaikkan taraf hidup. Dan nggak boleh dia dibebani oleh ibu kota. Walaupun dengan pencitraan bahwa akan jadi ibu kota modern. Iya, tapi kita hidup di dalam kawasan yang harusnya dilindungi oleh dunia secara ekologis. Dan harusnya pemerintah tahu bahwa sebaiknya meningkatkan kapasitas pendidikan di Kalimantan dan kesehatan misalnya lebih bagus daripada pindahan ibu kota yang isinya hanyalah oligarki Jakarta. Jadi kalau Presiden bilang saya meralat itu bisa dipakai APBN, itu artinya menipu itu, karena dari awal bukan itu. Masa sekedar meralat itu pindah paradigma, betul kan? Jadi kita tahu bahwa itu akan membebani kita sebagai manusia Indonesia, apalagi teman-teman di Kalimantan. Jadi Presiden Jokowi berbohong lagi, itu intinya. Itu saya mau menyebut dengan kata itu, walaupun buat kalimat ya kita bisa alihkan itu untuk beban, enggak, itu bukan begitu cara bernegara yang baik. Yang kedua soal Aziz Syamsuddin. Kita tahu Aziz Syamsuddin ini adalah tokoh utama di dalam Partai Golkar. Jadi kalau dia diringankan, justru rakyat merasa ada backup Partai Golkar. Partai Golkar bagian dari koalisi, berarti ada backup pemerintah. Pemerintah artinya presiden, berarti ada backup presiden.
Kan kelurusan berpikir itu yang kita temukan sekarang. Orang menganggap loh justru karena dia ketua partai Golkar mesti diperberat gitu. Karena dia melakukan hal yang seharusnya dia larang partainya lakukan. Jadi satu paket orang lihat bahwa ya itu yang menyebabkan Pak Erlangga berupaya keras untuk jadi presiden, tetapi dia digerus terus elektabilitasnya karena publik udah tadi partai korup, dan udah korup pun minta dilindungi lagi kan. Jadi itu soalnya Saudara Aziz Syamsuddin. Karena itu gerakan masyarakat untuk protes ICW terutama itu betul-betul bermutu betul karena kita protes penegakan hukum yang buruk. Yang ketiga soal kerangkeng. Kan ini kita tahu dari awal bahwa kedudukan bupati itu apalagi di daerah-daerah yang industrinya ekstraktif industri itu yang disebut dana-dana siluman itu banyak betul, dan kebanyakan dana siluman itu dipergunakan untuk menyogok kembali pemerintah pusat. Nah kerangkeng itu kan nggak ada ceritanya orang menduga bahwa itu untuk narkotik, ngapain di situ ada narkotik gitu. Jadi memang ada upaya untuk menghasilkan akumulasi yang tinggi dengan mengeksploitasi manusia. Jadi tetap itu kerangkeng kita mesti anggap sebagai tempat mengeksploitasi manusia karena kerakusan manusia menyebabkan manusia yang lain mesti diperas habis-habisan. Jadi sekali lagi itu harus diusut sepenuhnya karena itu bertentangan betul dengan peradaban manusia modern, peradaban yang beradab hari ini. Yang ketiga soal mobil yang keempat, mobil segala macam itu. Kapolri betul bahwa ya kan memang ada yang disebut sebagai keistimewaan protokoler. Dan itu hanya pada jam-jam tertentu. Nggak ada protokoler setiap 24 jam melekat pada seorang anggota DPR. Apalagi anggota DPR itu kan konstituennya ada di dapilnya. Tuh. Jadi dia mungkin sekali, atau lebih baik, dia dikawal kalau dia ada di dapilnya. Tuh. Karena dia bekerja di situ. Kalau dia cuma mondar-mandir dari rumah yang juga disediakan oleh pemerintah ke DPR, ya ngapain? Dan lebih dari itu, kita membayangkan kalau semacam Arteria ini, dia punya 5 mobil, dan setiap mobil itu harus punya satu nomor polisi dan dikawal oleh paling nggak 2 orang. Jadi kalau 500 anggota DPR punya 5 mobil, itu artinya 2.500 orang. Satu dikawal 2 orang minimal. Jadi ada 5.000 anggota Polri hanya untuk ngawal orang masuk keluar gedung DPR. Dan ngawal mungkin keluarganya belanja pun perlu dikawal. Itu yang menyebabkan kalau kita lihat akhir pekan, itu jalan ke puncak itu ngeong-ngeong semua tuh. Kan itu nggak ada kegiatan protokoler. Ngapain hari libur ada polisi ngawal mobil dengan kode segala macam, VR, RF, apa, XXX, entah apa itu. Tapi kita tahu bahwa ini pejabat-pejabat negara memanfaatkan fasilitas negara untuk hal-hal yang tidak berhubungannya dengan pekerjaan sebagai pejabat negara. Jadi memang juga Polri harus benahi apa yang disebut sistem pengawalan itu. Cukup dengan memberi instruksi aja bahwa yang boleh dikawal itu yang sedang melakukan kerjaan protokoler gitu, atau dibutuhkan pengawalan protokoler. Terutama adalah pimpinan mungkin pimpinan fraksi udah cukuplah. Anggota DPR yang lainnya nggak perlulah kan itu soalnya tuh. Tapi kan semua anggota DPR bangga kalau ada sirene ngeong-ngeong di tengah jalan, padahal kita tahu bahwa itu bohong semua. Karena nggak mungkin dalam satu hari ada ribuan mobil mengawal anggota DPR. Kemana? Ya berantakan di sepanjang jalan Jakarta kan dan bikin macet juga tuh. Kan anggota DPR harusnya punya refleksi diri tuh. Dia mesti malu karena dia memakai barang yang kita pajak dari kita untuk ngawal dia, padahal dia lakukan kegiatan privat. Apalagi kalau 5 buset itu. Jadi semua anggota DPR itu membuat polisi itu akhirnya nggak bisa bekerja maksimal karena hanya ngawal mereka kan. Lain kalau mereka bekerja maksimal juga, setiap kali anggota DPR selesai kerja, produknya di judicial review kok. Jadi apa yang bermutu dari situ setelah selesai hukumnya dibuat, akhirnya rakyat pergi ke Mahkamah Konstitusi. Artinya maka rakyat bilang Anda nggak bekerja karena itu produk Anda kita laporkan buruknya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi betul Pak Sigit, dorong terus supaya betul-betul efisien polisi ini. Karena kita yang bayar pajak untuk anggota DPR supaya mereka jangan pakai pajak kita untuk minta polisi kawal mereka. Itu gila nih ide itu. Ya. Ada setidaknya kalau saya baca dari media ada 4 hal yang kesalahan yang dilakukan oleh Arteria ini.
pertama bahwa mobil plat nomor itu ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan mobilnya. Ya ini kan tadi disebut Pajero Paris Dakar, itu nggak ada di situ. Kedua, dia menggunakan itu untuk 5 mobil yang berbeda gitu ya. Dia menggunakan mobil nomor yang sama itu digandakan dengan untuk lima mobil. Nah, itu kan sudah nggak tepat. Terus yang ketiga, dia ternyata kemudian wartawan menemukan fakta bahwa mobilnya, salah satu mobilnya itu nggak membayar pajak sampai 16 bulan. Ada salah satu mobilnya. Yang keempat, ini yang menurut saya soal pertanyaan saya, apakah seorang anggota DPR itu dianggap pejabat eselon gitu. Karena saya mencermati itu apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Frederick Ludwig F. Paulus itu yang menyatakan bahwa setahu dia tidak ada itu nomor-nomor semacam itu untuk para pimpinan, untuk anggota DPR. Yang ada untuk para pimpinan itu pun bukan untuk mobil pimpinan, tapi mobil polisi yang mengawal para pimpinan. Sama dengan yang dijelaskan oleh Pak Listio Sigit, saya kira. Setengahnya 4 itu, kita belum tahu kan, nanti bisa media mungkin akan mengorek lagi dan muncul lagi persoalan baru lagi. Jadi itu udah pelanggaran hukum berkali-kali itu. Saya sering bayar pajak telat betul tuh, karena memang mesti nabung dulu buat bayar pajak. Jadi kena denda pula kan. Ini mobil mewah dari anggota DPR, udah dikasih plat khusus nggak bayar pajak gitu. Jadi sebetulnya udah, dan itu kan kriminal kan, membuat plat nomor sendiri walaupun sama itu kan. Nah coba kita yang lakukan itu, udah lama digampar polisi kita tuh. Jadi sebetulnya yang mesti mungkin Saudara Arteria ini mesti diundang oleh siapa tadi, Bupati Langkat itu, supaya dikerangkeng di situ, supaya nggak kemana-mana, minimal mobilnya dikerangkeng di situ. Jadi rakyat melihat artinya ketidakadilan itu. Ada 5 mobil mewah dan dapat fasilitas polisi, sementara mobil-mobil yang mobil-mobil lama itu disuruh buat cepat-cepat bayar pajak padahal nggak mampu bayar. Mobil saya udah umurnya 20 tahun dan tetap masih bayar pajak, yang usia udahlah, yang nggak usah bayar pajak lah, ada gunanya juga bayar pajak kecil kan. Jadi kita tahu bahwa ini negara akhirnya dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat recehan ini karena ingin pamer arogansinya tuh, bangga betul kalau pakai mobil polisi itu. Padahal sebetulnya produk dia di DPR buruk. Jadi rakyat membayar mereka yang menghasilkan produk buruk dan bahkan mengawal mereka. Jadi kita tahu bahwa rakyat menyimpan dendam sebetulnya. Itu sebetulnya gampangnya. Orang dendam kok pada anggota DPR yang macam itu tuh, yang hanya so arogan itu, marah-marah terus tuh. Jadi kita tahu bahwa masalah kita itu di bawah permukaan yang terlihat seolah-olah akrab ada dendam, dan dendam itu bisa muncul dalam berbagai macam bentuk. Entah itu basisnya rasial, basisnya disparitas ekonomi, basisnya kecemburuan pribadi, itu yang berbahaya. Jadi sekali lagi FNN berupaya menuntun bangsa ini supaya paham problem, tapi jangan menghasilkan penyelesaian berbasis kekerasan. Karena itu ya dengan cara yang bijaksana kita hanya bisa menghimbau supaya yang berkuasa itu tahu diri, yang punya modal itu juga tahu moral. Kan itu intinya. Ini saya kira bisa jadi momentum ya, apa yang terjadi pada Arteria ini tidak selalu kita lihat dari sisi negatif, jadi sisi positifnya harus ada pembenahan, baik secara internal dari lembaga DPR. Memang agak susah ini anggota DPR ini karena berkaitan dengan fraksi, jadi masing-masing fraksi yang mesti menertibkan anggotanya, dan sebenarnya kalau mau jauh lebih bisa lebih mudah seperti yang diusulkan oleh beberapa teman dari Gelora, misalnya dihapuskan saja fraksi dan mereka wakil ini kemudian menjadi betul-betul wakil rakyat. Jadi gampang punishment-nya nanti begitu mereka memang tidak memenuhi aspirasi rakyat, nggak bekerja untuk rakyat, ya nggak usah dipilih lagi pada periode berikutnya. Sementara dari Polri saya kira ini agak ini Komisi 3, karena ini berkaitan dengan Komisi 3 ya, dan saya sih mendengar itu sebenarnya bukan hanya kasusnya Arteria, yang menggunakan mobil itu bukan hanya Arteria plat nomor khusus ini, tapi yang mencuat Arteria karena apalagi ini kasusnya dipakai pada 5 mobil, itu jadi masalah. Ini momentum pembenahan di internal Polri, dan kita lihat harus kita mesti akui bahwa di bawah Listio Sigit ini ada pembenahan-pembenahan yang cukup signifikan gitu. Kemarin misalnya di Medan terungkap bagaimana para polisi pesta duit dari bandar narkoba misalnya kan gitu-gitu. Nah, dan langsung diambil tindakan tegas, bahkan
seorang Kapolres Medan misalnya katakan walaupun sebelum terbukti salah sudah dicopot dari jabatannya. Yang begini-begini ini saya kira membuat apa ya? Kita merasa ada udara segar lah di tengah kejumutan politik di Indonesia. Iya, saya perhatikan Pak Listio, dia mengerti apa disebut profesionalisme di dalam institusi Polri. Tapi kita juga paham, beliau tentu masih harus mengumpulkan jumlah energi supaya betul-betul bisa tampil maksimal. Karena dari awal kita mengerti Polri itu jadi semacam sandra dari Komisi 3 itu karena soal anggaran ditentukan di situ, soal bahkan penempatan personil, ada yang mau naik pangkat, kadang-kala butuh lobby dengan Komisi 3. Jadi kita ingin agar supaya Komisi 3 itu jangan jadi kerangkeng dong untuk seolah-olah mereka yang menentukan profesionalisme di Polri. Demikian juga Polri, jangan mau dikerangkeng di Komisi 3. Dan ini bisa kita perbaiki kalau pimpinan seperti Pak Listio itu terus-menerus mengingatkan fungsi utama dari polisi adalah melayani rakyat, bukan melayani wakil rakyat. Kan itu intinya kan. Supaya fair bahwa kita rakyat yang minta dilindungi oleh polisi. Wakil rakyat dia bawa dia kemana-mana, begitu ada logo DPR aja tuh orang udah segan kok, dan nggak perlu gagah-gagahan tadi mesti diparkir di samping kalau masuk hotel parkirannya khusus segala macam, biasa aja tuh, ikutin aja wakil rakyat di Kanada, di Jepang, apalagi Skandinavia itu Skandinavia ya. Itu naik sepeda masuk keluar gang juga nggak ada soal. Jadi kita mau begitu dan kita mendukung Pak Listio untuk menegakkan etik profesional dari Polri. Nah, Saudara Arteria Dahlan kan sebetulnya dia bukan individu yang sedang kita hakimi. Kita sedang hakimi kelakuan Komisi 3 terutama atau kelakuan DPR secara keseluruhan. Kebetulan Arteria terekspos ke publik. Jadi jangan juga anggota DPR yang lain rasain lu Arteria. Lo kalian semua itu sama, kebetulan aja Arteria yang kena itu. Kita juga bukan membela Arteria, tapi betul tadi, ini pintu masuk untuk benahi itu. Buat citra DPR itu di dalam rating indeks korupsi, indeks dukungan juga jauh merosot. Jadi perbaiki citra DPR dengan berkaca pada kasus Arteria. Perbaiki citra Polri dengan berkaca juga pada mobil-mobil Arteria yang ketahuan oleh jurnalis kan. Begitu. Jadi sekali lagi pembenahan institusional harus kita lengkapkan dalam upaya menghasilkan 0% threshold presiden. Oke, Bung Rocky. Jadi pas banget memang 0% itu adalah momentum untuk pembenahan. Dan saya mesti mengingatkan sekali lagi bahwa ini adalah perbincangan saya bersama Bung Rocky ini ada di kanal Rocky Gerung Official. Ini adalah bagian dari Forum News Network. Jadi ini adalah sebuah produk jurnalistik. Kalau Anda merasa dirugikan, Anda bisa berhak menggunakan hak jawab, atau kalau Anda mendapatkan data-data yang salah pada kami itu ada hak koreksi. Nah, saya mesti semacam literasi sedikit bahwa hak jawab itu digunakan oleh mereka-mereka yang merasa dirugikan oleh kita, tetapi hak koreksi siapapun publik itu yang mendapati bahwa ada yang salah pada konten kita, Anda berhak mengajukan hak koreksi pada kita, dan itu diatur dalam undang-undang. Oke, terima kasih Bung Rocky. Saya tambahkan, dan kalau Anda menemukan hal yang sifatnya satire, itu adalah hak narasumber untuk memilih diksi. Oke, semua kita cinta kebenaran dan keadilan. Yes. Salam. Salam.